Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 ya, jumpa kembali dengan kami teman-teman. Yang malam ini ya sebenarnya malam Minggu teman-teman. Tetapi di tempat kami sejak Bakdo luhur tadi habis lohor ya, itu diguyur hujan teman-teman, sampai saat ini pun masih tetap gerimis kecil. Jadi kalau mau keluar itu sebenarnya ya malas juga meskipun malam Minggu, apalagi kami sudah tidak muda lagi. Mau keluar kemana, akhirnya kami gunakan untuk belajar. Dan sekarang saatnya kita berbagi ya, seperti janji kami bahwa satu minggu minimal itu kita duduk manis mendengarkan teori yang nongol wajah kami supaya tidak dikira robot oleh YouTube teman-teman ya, yang nongol wajah kami. Dan kami berharap teman-teman tidak pernah bosan ya, karena apa, sering kayak kami katakan bahwa teori itu tetap penting teman-teman ya, baru nanti kita praktekkan, hasilnya kita evaluasi, kalau baik kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Nah, bahasan malam ini menurut kami cukup menarik teman-teman, karena sampai hari ini tetap menjadi polemik. Apa itu? Penasaran kan? Nah, gini. Jadi bagus mana sih kita tanam bibit itu dari polybag atau dari dongkelan? Sampai hari ini tetap jadi perbedaan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dan selamanya akan terjadi perdebatan. Tinggal bagaimana kita menentukan sikap. Ya, kita menentukan sikap. Terserah, suka-suka kita teman-teman. Itu pilihan kita. Tetapi malam ini kami akan membahas secara logika, dan supaya teman-teman nanti silakan putuskan mau tanam dongkelan atau ya, tanam polybag. Nah, ketika awal tanam dulu kami sudah memutuskan memilih jenis bibit dongkelan. Karena apa? Akal sehat kami, logika kami mengatakan bahwa dengan menanam bibit yang sudah besar, pasti waktu panennya lebih pendek. Jadi pada waktu itu kami perkirakan bahwa setelah usia 3 tahun bibit siap untuk dilatih dibuahkan. Dan itu sepertinya benar dugaan kami. Jadi prediksi kami awal tanam dulu itu sepertinya on the track ya, sesuai dengan harapan kami. Nah, mungkin pada waktu itu kalau kami memutuskan tanam bibit katakanlah yang harganya 50.000, mungkin waktu panennya baru 4 tahun. Jadi selisih 1 tahun. Nah, 1 tahun ini bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan dunia bisnis, dunia investasi, perbedaan waktu 1 tahun ini tidak sedikit teman-teman. Uangnya tidak sedikit, fulusnya tidak sedikit. Tak kasih gambaran begini. Kalau pada waktu itu kami tanam dengan harga 50.000, kemudian faktanya kami tanam dengan bibit harga 350.000, itu ada selisih. Ya, selisih uang 300.000. Nah, selisih uang 300.000. Nah, pertanyaannya ya, untuk bibit 50.000 kita rawat selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu biayanya teman-teman tidak cukup dengan angka 300.000. Tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Karena saya mempraktek, karena kita berkebun teman-teman. Kita berkebun. Lain halnya kalau kita semai bibit, beda. Karena apa? Konsentrasinya beda, fokusnya beda. Jadi ya, logikanya begini. Bibit yang 50.000 untuk bisa menjadi besar seperti bibit 350.000 itu tidak cukup hanya biaya 300.000. Tidak cukup. Kalau kita bicara berkebun teman-teman. Ya. Karena apa? Kami mengatakan ini karena kami praktek. Setelah kami praktekkan, hitung-hitungannya berapa?
untuk bisa merawat 1 tahun, pohon 1 tahun, selama 1 tahun, itu biayanya minimal 1 juta sampai 1,5 juta. Itu dengan kualitas kebun di tempat kami. Ya kan? Itu kalau kita ngomong dari harga, teman-teman. Saya belum ngomong waktu. Menunda 1 tahun itu uangnya jauh lebih besar, ya, teman-teman. Dan itu akan terus menggulung. Contoh misalnya begini, tak kasih gambaran. Ya, ketika kita panen di usia 3 tahun, yang bibit 50 tadi baru tahun keempat panen. Nah, tahun keempat panen bibit yang 350, ya, bibit yang 50.000 baru panen. Begitu terus terusnya kayak seperti gulangan kayak bola salju, semakin membesar semakin, dan kerugiannya tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak, kayak hitungan bunga majemuk. Itu kalau kita ngomong dari segi bisnis, teman. Jadi waktu, siapapun pernah bilang bahwa waktu itu mahal dan tidak bisa diputar ulang. Itulah yang membuat, ya, mengatakan bahwa waktu itu sangat mahal. Ya, sangat mahal, teman-teman. Jadi itu secara kita ngomong logika, teman-teman. Logika perawatan. Karena apa? Tak kasih contoh. Ini dari dari yang pertama tadi kita ngomong dari segi bisnis, sisi bisnisnya, ya. Kemudian yang kedua, faktor yang tidak boleh dilupakan adalah resiko kematian bibit kecil itu jauh lebih besar daripada bibit yang sudah besar. Faktanya kami sudah membuktikan ketika kami menyemai bibit yang harganya 20.000, kami waktu itu tanam itu 3.000, yang hidup separuh. Yang itu separuh. Nah, ketika kami tanam dongkelan 120, ya, yang mati teman-teman, tidak sampai 20 biji, tidak sampai, perkiraan sekitar 10. Nah, bedanya, kalau itu diuangkan, nggak kecil, nggak kecil. Ya, kalau kita bicara uang tidak kecil, apalagi kalau kita bicara waktu, menunda 1 tahun. Itu uangnya sangat besar, ya, sangat besar. Kemudian alasannya apa? Ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau bibit dongkelan itu katanya akar tunjangnya sudah kepotong dan tidak akan muncul lagi. Saya bantah, salah. Karena kami berkali-kali membuktikan ketika akarnya kita potong, nanti akan tumbuh minimal 2, kadang-kadang ada 3. Artinya selama ini, ya, orang punya pandangan bahwa kalau akar tunjangnya itu dipotong, itu tidak tumbuh lagi. Kami bantah, salah. Karena kami membuktikannya berkali-kali. Nah, sekarang semua ini adalah pendapat kami. Nah, pendapat teman-teman terserah. Tapi setidaknya apa yang kami bicarakan malam ini mampu memberikan wawasan teman-teman sebelum memutuskan untuk memilih polybag atau dongkelan. Tetapi semua itu kembali, teman-teman, terserah isi kantong kita, ya, terserah itu. Karena apa? Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ya. Yang ada hanya lebih baik dan tidak lebih baik. Itu maksudnya dari segi investasi, teman-teman, ya. Jangan sampai salah. Jadi sekali lagi itulah pendapat kami. Berbeda kalau misalnya, oh enggak Pak begini, silakan. Karena itu pilihan. Dan ingat teman-teman, setiap pilihan itu juga memiliki risiko. Jadi kalau teman-teman sudah memilih dongkelan, oh risikonya seperti ini. Oh kalau teman-teman memilih polybag, risikonya seperti ini. Baik buruknya tinggal kita pertimbangkan
ya, mana yang kira-kira pantas untuk kita jadikan pilihan, teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Teorinya tidak usah panjang lebar, ya. Pendek aja, tetapi setidaknya apa yang kami pernah lakukan dan sekarang kami bagikan ini bisa menambah wawasan teman-teman, ya, sebelum menentukan saya tanam dongkelang atau saya tanam polypek. Ya, oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, ya, Dewani Duren berbagi, ya, jangan pernah bosan ya melihat wajah kami. Sampai jumpa dengan teori-teori yang akan datang sambil sambil kita menikmati proses, ya. Berkebun itu kan berproses, teman-teman, ya. Berkebun itu berproses, karena itu nikmati prosesnya. Kuncinya adalah sabar. Nah, sabar karena apa? Kalau nggak sabar nanti mesti salah arah. Kalau sudah salah arah bingung, akhirnya ngawur. Oke teman-teman, ya, selamat menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.